Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kalis dan juga Bang Sahal. Kali ini kita kembali dalam konten was-was. Sebagaimana telah lama kita tidak membuat tentang video was-was. Malam ini kebetulan Bang Sahal ada di sini. Langsung saja kita eksekusi. Langsung saja kita sapa Bang Sahal. Assalamualaikum Bang Sahal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Sahal. Sehat? Sehat. Jadi selama ini banyak sekali komentar dari teman-teman Bang Sahal di kolom komentar. Cuman ini di luar dari ada satu pertanyaan di luar dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar, yaitu tentang bisikan was-was. Ini bisikan was-was itu murni dari jin atau memang bisikan hati kita sendiri? Dan kalau misalnya itu bisikan dari jin, apakah jin itu bisa mengetahui isi hati manusia? Ya, ini sebenarnya pertanyaan itu Bang Kalis itu sering muncul di pikiran saya sendiri. Apakah setan itu mengetahui isi hati kita atau tidak? Karena saya sendiri sering merasakan was-was itu begitu sangat kompleks Bang Kalis. Apakah setan itu tahu isi hati kita atau tidak? Ini ada perkataan dari Abu Hasan Asy'ari. Beliau mengutip 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan setan tahu. Sehingga Allah memberikan celah dalam hati kita untuk masuk setan membisikkan bisikannya. Dan setan itu tahu isi hati kita, sehingga dia mudah memanipulasi dan mengelabui kita melalui apa yang ada dalam hati kita sendiri. Adapun pendapat yang kedua, dan ini dikatakan adalah pendapat Mu'tazilah, itu setan sama sekali tidak tahu. Pendapat yang ketiga, setan itu mengetahui isi hati kita melalui indikator, melalui qarinah, tanda-tanda yang ada pada diri kita. Misalnya kita melihat pengemis, misalnya orang minta-minta di pinggir jalan. Nah, itu setan memperhatikan gerak-gerik kita. Apakah kita seolah-olah seperti orang yang ingin bersedekah? Kalau iya, itu setan akan membisikkan was-was ke dalam hati kita. Mereka akan melarang jangan bersedekah. Apa yang harta kamu habis dan sebagainya. Nah, itu pendapat yang ketiga, mengatakan setan itu mengetahui isi hati kita melalui tanda-tanda yang ada pada diri kita. Nah, itu Magalis. Nah, jadi persoalan was-was ini apakah murni dari pikiran kita sendiri atau dari setan? Nah, itu tidak penting sebenarnya untuk kita ketahui Magalis. Yang penting untuk kita ketahui, kita harus menyibukkan hati kita. Berarti setan lebih ke ini dia lebih ke misalnya dia melihat situasi ataupun kebiasaan kita. Ya kalau misalnya ada orang kebiasaan minta-minta di jalan, dia membisikkan tentang itu kan. Saja kalau kita was-was dan memikirkan tentang masalah seperti yang Bang Sahal rasakan, masalah akidah atau apa kan, itu berarti setan melihat itu dan memanfaatkan itu. Iya, memanfaatkan kesempatan. Jadi jadi ada yang bertanya ke Buya Yahya, apakah setan itu tahu isi hati kita? Beliau jawabnya begini, setan itu ngajak kamu ikut, jadi setan tahu isi hati kamu. Gitu kata Buya Yahya. Karena setan udah ngajak kita, dia tahu keinginan kita itu seperti apa, isi hati kita. Kalau kita ikut ya dia terus membisikkan. Kalau kita nggak ikut ya. Pertama dia ngajak dulu. Habis itu ketika kita sudah ikut, oh berarti ini mau dia diajak. Dia langsung dia membisikkan. Dia langsung belok sana belok sini. Ya. Nah, jadi yang terpenting itu sebenarnya Bang Kalis, kita nggak perlu tahu apakah itu memang bisikan setan was-was ataupun itu murni dari kita ataupun sebagian dari setan sebagian dari kita. Kita nggak perlu tahu itu sebenarnya. Yang perlu kita lakukan lah tidak mengosongkan hati. Karena setiap hati itu yang selalu mengingat Allah, maka setan akan kewalahan. Dan setiap hati kita yang disibukkan dengan perkara-perkara yang lebih penting, maka was-was itu kan hilang dengan sendirinya. Karena itu was-was perkara hati dan pikiran kita. Penting sibukkan hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu. Berarti kesimpulannya setan itu
ada dua kemungkinan lah. Bisa saja dia mengetahui isi hati manusia, atau dari seperti yang tadi dia melihat situasi kita. Oh, dia situasinya lagi was-was, oh langsung dia atur strategi, ya kita bersihkan hal-hal yang menyangkut was-was gitu kan. Berarti gitu. Karena pendapat yang mengatakan setan tahu isi hati kita itu berdasarkan hadis juga. Karena ada hadis yang mengatakan setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Artinya apa? Ketika setan sudah menyatu dengan kita, kan ada kemungkinan setan tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, setan itu bisa jadi dia ada sesuatu kelebihan yang bisa mendeteksi sesuatu yang ada dalam hati kita menjadi sebuah getaran misalnya, sehingga bisa diterjemahkan ke dalam bahasanya setan misalnya. Nah, sehingga dia tahu, dan hal itu enggak lagi menjadi sesuatu yang gaib seperti para ilmuwan yang bisa mendeteksi getaran pada tumbuhan. Kan ada secara biasa, secara kita nggak pakai alat kan kita nggak tahu, mengatakan itu hal gaib. Tapi kalau ketika kita pakai alat, kita udah tahu. Berarti masuk akal secara setan mendeteksi ataupun melihat ciri-ciri kita, dari situ dia mengambil kesempatan untuk membisikkan hal-hal yang menyesatkan misalnya kan. Karena kan ada seperti saya kan suka menonton itu video dari itu Ustaz Faizar. Jadi menurut Ustaz Faizar itu setan itu dia kan misalnya ada di suatu daerah, misalnya di daerah tersebut itu ada penampakan kan, ada penampakan. Kadang-kadang Ustaz Faizar ini kan ketika berkunjung tuh ke daerah-daerah yang memang pernah ada penampakan dan misalnya ada pasien di situ yang mengundang beliau untuk datang ke sana karena dia melihat penampakan dan dia juga punya gangguan sendiri kan terhadap yang memang harus diruqyah misalnya. Itu kan ada yang bertanya seperti ini. Ustaz Faizal langsung bertanya, ini apakah di sini ada yang disyirikkan? Misalnya ada tempat yang dikeramatkan gitu kan. Kalau misalnya ada tempat yang dikeramatkan, jadi setan di situ dia sering menampakkan diri pada manusia bahwa ini ada nih, ya, bahwa di sini memang benar-benar angker. Jadi untuk menyesatkan manusia, memang dia melihat sesuatu yang misalnya dia mengikuti manusia, misalnya seperti manusia kan tahu pocong dari film-film kan, dari cerita-cerita dia jadi pocong. Jadi dia untuk menampakkan diri, karena manusia sudah mindsetnya setan itu seperti pocong, nampaklah seperti pocong gitu kan. Itu melalui ini kebiasaan manusia kan. Karena kalau misalnya di daerah Mesir kan tidak kenal pocong kan, tidak pernah nampak di situ setan berubah menjadi pocong kan. Nah, seperti genderuwo kan. Ya, berarti itu berdasarkan apa yang kita imajinasikan. Apa yang berdasarkan kita imajinasikan. Dia hanya melihat dari tanda-tanda saja. Kemudian bagaimana dia membisikkan was-was? Setan itu hanya membuka pintu saja. Dia membuka pintu was-was tentang ini misalnya. Terus seterusnya kita sendiri yang memikirkan perkara itu, bukan dari setan lagi. Hanya membuka pintu saja, seperti itu. Ya seperti kata Bu Yahya tadi kan. Saya suka seperti kata Bu Yahya tadi itu ya. Setan ngajak kita ikut, setan tahu. Setan tahu. Oke, bersama cukup sampai di sini tentang masalah setan tahu apa enggak kan. Jadi yang penting jangan jadi setan aja. Berhubung pertanyaan tentang ini sudah dijawab oleh Bang Sahal dengan tuntas dan juga jelas, kita masuk ke sesi pertanyaan lain, yaitu sesi pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Ini kita pilih secara acak.